Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Giralda Natali Gultom dengan NIM 12S24051 dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2024. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai remedial mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan judul tugas yaitu Part 8. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan UAS saya, yaitu mengenai Part 8, yaitu sistem manajemen parkir sederhana yang mensimulasikan pengelolaan kendaraan dan area parkir di lingkungan Institut Teknologi Dell. Nah, sistem ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java dengan Maven sebagai build tool dan dependency manajernya, GPA sebagai spesifikasi standar untuk Object Relational Mapping, Hibernate sebagai implementasi GPA-nya, dan H2 sebagai database embedded yang menyimpan data secara persisten ke file lokalnya. Nah, sebelum masuk ke kodenya, adapun struktur dari proyek ini sendiri, di bagian root-nya kita memiliki pom.xml yang mengatur seluruh konfigurasi dari Maven nantinya. Lalu di dalam folder src terdapat src main java pbo f01, terdapat dua subbagian utama yaitu app.java dan vehicle.java serta parking area.java. Nah, app.java ini sebagai driver utamanya nanti atau entry point dari seluruh sistemnya. Kemudian ada juga di src main /resources /meta strip inf terdapat file persistent.xml yang mengatur koneksi dan konfigurasi database-nya. Nah, struktur ini mengikuti konvensi standar Maven, sehingga proyek ini langsung bisa di-build dan dijalankan tanpa konfigurasi tambahan. Nah, lanjut. Di sini saya akan memulai untuk menjelaskan keseluruhan codes-nya. Di mana yang pertama, di sini saya akan menjelaskan dari entity di dalam folder modelnya terlebih dahulu dari vehicle.java. Nah, di vehicle.java ini di baris paling atas kelas dari vehicle ini kita bisa melihat ada dua anotasi, yaitu anotasi add entity ini pada baris kelima, yaitu untuk memberitahu GPA-nya bahwa kelas vehicle ini bukan sekedar kelas Java biasa, karena dia itu adalah sebuah entitas yang dikelola sama si GPA ini yang akan dipetakan ke sebuah tabel di database-nya. Dan tanpa anotasi add entity ini, Hibernate-nya itu nggak akan mengenali kelas ini sama sekali. Nah, lanjut di sini ada pada baris ke-6 ada add table. Nah, si add table ini yang ada parameternya name sama dengan vehicle, ini tuh untuk nentuin nama tabel di database-nya yang jadi representasi dari kelas ini. Nah, kalau kita nggak nulis anotasi add table ini, Hibernate-nya akan secara default menggunakan nama kelasnya sebagai nama tabelnya. Tapi kalau kita menuliskannya secara eksplisit, secara langsung, kita punya kontrol penuh dan kodenya jadi lebih mudah dibaca. Nah, lanjut di sini tuh untuk field pertamanya itu ada namanya plat number. Nah, si plat number ini tuh dengan tipe string kan. Nah, dia itu ada dua anotasi di si plat number ini. Ada anotasi add ID. Anotasi add ID ini tuh yang ini. Add ID ini tuh menyatakan kalau si field ini tuh adalah primary key-nya dari entitas vehicle. Jadi primary key ini tuh adalah kolom unik yang menjadi identitas setiap baris di tabelnya. Nah, dalam konteks parkir ini yang menjadi judul dari sistem ini, konteks parkir ini, nomor polisi atau nomor plat itu bisa dijadikan sebagai primary key yang tepat karena kan setiap kendaraan itu punya nomor plat yang unik secara nasional. Lanjut ada anotasi add column, di mana add column ini dengan parameter
null label sama dengan false dan unique sama dengan true itu memperkuat aturan ini di level database-nya. Karena kolom ini tuh nggak boleh kosong dan nggak boleh ada dua baris dengan nilai plat underscore number yang sama. Lanjut di sini aku akan jelaskan tentang field parking area. Field parking area dan anotasi many to one. Yang ini pada baris ke-19. Nah, ini adalah bagian terpenting di vehicle.java ini. Jadi anotasi many to one ini mendefinisikan relasinya kalau banyak kendaraan bisa berada di satu area parkir. Nah, dari sudut pandang si vehicle ini, dia itu punya referensi ke satu objek parking area tempatnya parking. Nanti ada di, saya akan menjelaskan selanjutnya di parking area.java. Nah, lanjut ke baris ke-20 yaitu add join column, anotasi selanjutnya. Parameternya di sini name sama dengan parking underscore area underscore name. Itu untuk ngasih tahu si Hibernate-nya untuk bikin kolom foreign key bernama parking underscore area underscore name di tabel vehicle ini. Nah, kolom ini tuh akan menyimpan nilai nama area parkir yang menjadi referensi ke tabel parking underscore area. Dan inilah mekanisme si GPA ini untuk menerjemahkan relasi antar objek di Java-nya jadi relasi antar tabel di database-nya. Nah, lanjut ada dua konstruktor di sini. Nah, konstruktor tanpa parameter atau sering disebut no arg constructor. Nah, ini tuh wajib ada di setiap entity GPA. Ini tuh persyaratan spesifikasi dari GPA-nya karena Hibernate butuh konstruktor ini untuk merekonstruksi objek dari data yang diambil di database menggunakan reflection. Nah, kalau konstruktor ini nggak ada, aplikasinya nggak akan error, aplikasinya bakalan error di saat startup. Konstruktor kedua adalah convenience konstruktor yang kita buat sendiri untuk mempermudah pembuatan objek vehicle baru dari app.java-nya. Nah, di sini juga ada getter dan setter. Nah, getter dan setter ini tuh adalah implementasi dari encapsulation. Data fieldnya di private dan akses dari luarnya itu hanya boleh melalui metode getter dan setter yang udah dikontrol. Nah, GPA menggunakan getter dan setter ini secara internal untuk akses dan modifikasi nilai field entitasnya. Nah, lanjut aku akan menjelaskan file selanjutnya yaitu parkingarea.java. Nah, parkingarea.java ini sebenarnya sama seperti file vehicle.java tadi. Ini juga ada anotasi add entity dan add table kayak di vehicle.java tadi. Nah, fieldnya itu bertipe string dijadikan sebagai primary key dengan anotasi add ID yang ini baris ke-11. Nah, lanjut di sini aku mau menjelaskan tentang anotasi one to many pada baris ke-21. Di mana ini adalah di sisi lain dari relasi yang kita lihat di vehicle tadi. Kan di vehicle tadi anotasi one to many. One to many ini menyatakan kalau satu parking area itu bisa punya banyak vehicle. Gitu. Nah, lanjut di sini ada parameter map by sama dengan parking area. Ini pada baris ke-21. Ini tuh untuk ngasih tahu si Hibernate bahwa sisi yang memiliki kolom foreign key adalah vehicle. Tepatnya fieldnya itu bernama parking area di kelas vehicle. Dengan kata lain, parking area ini tidak punya kolom tambahan di tabelnya. Nah, relasi ini tuh dikontrol sepenuhnya dari sisi si vehicle-nya. Lanjut di sini ada parameter fetch sama dengan fetch type.lazy. Masih di baris ke-21. Nah, ini tuh strategi loading data yang sangat penting untuk performanya. Lazy berarti daftar kendaraannya di dalam suatu area parkir itu nggak akan diambil dari database sampai kita benar-benar mengaksesnya. Ini berbeda dengan fetch type.eager yang langsung mengambil semua data relasi begitu objek induknya dimuat.
Nah, untuk aplikasi yang punya banyak kendaraan, leasing itu jauh lebih efisien karena dia itu menghindari query yang tidak perlu. Nah, lanjut untuk anotasi berikutnya ada add order by. Nah, anotasi add order by ini dengan nilai plat number ASC, ascending, adalah instruksi kepada si Hibernate-nya supaya pas ngambil koleksi vehicles, hasil kita udah diurutkan secara ascending berdasarkan part number-nya langsung dari level query database. Nah, ini tuh untuk mengasihin kendaraannya tuh selalu tampil terurut tanpa kita perlu melakukan sorting manual di Java. Nah, lanjut ke driver utamanya yaitu app.java. Nah, app.java ini driver kelas utama yang mengontrol seluruh alur eksekusi dari sistem ini. Nah, di level kelas kita deklarasikan dua field status, yaitu Entity Manager Factory yang kita beri nama EMF dan Entity Manager yang kita beri nama EM. Nah, keduanya ini dijadikan statik supaya bisa diakses dari metode-metode lain di kelas yang sama tanpa perlu passing parameter. Nah, si Entity Manager Factory ini itu objek yang berat dan mahal untuk dibuat karena dia itu baca seluruh konfigurasi persistent.xml dan mempersiapkan connection pool. Nah, karena itu dibuatlah dia sekali aja di awal dan digunakan sepanjang siklus hidup dari sistemnya. Kalau si Entity Manager ini interface utama GPA untuk berinteraksi dengan database-nya. Itu bisa melakukan find, persist, merge, sama menjalankan query. Nah, lanjut di sini pada baris ke-21 yang EMF persistent.create entity manager factory persistent unit name sama dengan part it pu. Nah, di baris pertama method main ini kita manggil persistent.create entity manager factory dengan argumennya part it pu. Nah, string ini tuh harus persis sama dengan nama persistent unit yang kita definisikan di persistence.xml tadi. Nah, pada titik inilah ya Hibernate itu mulai kerja, yaitu baca konfigurasi, terhubung ke H2, dan kalau tabelnya belum ada, maka dia itu dibuat secara otomatis karena kita set hbm2ddl.auto ke update. Lanjut, di sini ada loopingan while pada baris ke-26. Nah, dia itu loop si while ini tuh ada loop while scanner.hash next line. Nah, dia itu akan terus berjalan selama masih ada baris input yang bisa dibaca. Nah, setiap iterasinya baca satu baris, lalu dilakukan trim untuk menghapus spasi atau new line yang nggak perlu. Lalu diperiksalah apakah baris tersebut kosong. Nah, kalau kosong, langsung di skip ke iterasi berikutnya dengan continue. Lanjut, baris inputnya itu dipecah menggunakan delimiter karakter hashtag atau hash pagar. Hasil splitnya itu disimpan dalam array string bernama parts. Elemen pertama parts array 0 adalah nama komennya dan elemen-elemen berikutnya itu adalah argumen dari komennya itu. Lanjut di sini ada cache area strip add pada baris ke-34. Nah, pertama, kita akan validasi panjang array parts-nya. Nah, kalau dia kurang dari 4 elemen, berarti format input-nya itu nggak lengkap, dan kita langsung return tanpa melakukan apapun. Nah, ini adalah namanya defensive programming. Jadi, kita nggak boleh berasumsi kalau input-nya itu selalu valid. Nah, kapasitasnya, capacity-nya kita parse dari string ke integer menggunakan integer.parseInt. Integer.parseInt dan dibungkus dengan try catch untuk menangani number format exception kalau input yang diberikan itu bukan angka yang valid. Nah, sebelum menyimpan area baru, kita cek dulu apakah area dengan nama yang sama itu udah ada di database atau belum. Nah, kalau misalnya dia menggunakan m.find. Method find ini tuh menerima kelas entity dan nilai primary key sebagai argumennya. Nah, kalau hasilnya tidak nol berarti area yang sudah terdaftar dan kita langsung return untuk menghindari duplikasi datanya.
Nah, kalau areanya belum ada, kita buka transaksi dengan tx.begin. Dalam GPA ini, setiap operasi yang memodifikasi datanya itu baik insert, update, maupun delete harus dilakukan di dalam transaksinya. Nah, kita buat objek parking area baru, lalu manggil m.persistArea, dan di sini tuh datanya baru benar-benar ditulis ke database saat kita manggil tx.commit. Nah, lanjut ke case vehicle strip add. Nah, metode handle vehicle add ini tuh mengikuti pola yang identik dengan handle area add. Nah, kita itu validasi panjang inputnya, ekstrak plat number, owner, dan type dari array parts-nya. Kita cek duplikasinya menggunakan m.find dengan plat number-nya sebagai primary key. Nah, kalau dia belum ada, kita buka transaksinya ya, buat objek vehicle baru, panggil m.persist-nya, lalu di commit. Nah, pada titik ini, kendaraan itu tersimpan di database tanpa relasi ke area parkir manapun. Nah, field parking areanya 0, berarti kolom foreign key-nya yang di tabel vehicle juga bernilai 0. Lanjut ke case part pada baris ke-40. Nah, di sini, di case part ini tuh adalah metode paling krusial di dalam sistem ini karena dia itu melibatkan validasi bisnis dan pengelolaan relasi antar entitas. Nah, pertama kita ambil objek vehicle dari database pakai m.find berdasarkan plat number-nya. Nah, kalau hasilnya 0 artinya kendaraan dengan plat tersebut belum pernah didaftarkan. Jadi kita langsung bisa return. Nah, ini adalah validasi test case 4.4 yang nantinya akan kita coba. Kendaraan tidak terdaftar tidak bisa diparkir. Nah, validasi pertama dari logika bisnisnya kita periksa apakah tipe kendaraannya cocok dengan tipe yang diizinkan oleh area parkir tersebut. Kita menggunakan equals ignore case supaya tidak masuk ke sensitive case. Nah, kalau tidak cocok, misalnya mobil mencoba parkir di area motor, kita langsung return tanpa melakukan apapun. Ini adalah contoh validasi test case 4.2. Lalu kita panggil m.refresh area untuk memastikan data area yang kita pegang adalah data terbaru dari database dan bukan cache lama. Nah, setelah itu kita hitung jumlah kendaraan yang saat ini terparkir di area tersebut pakai metode count vehicle in area. Metode count.vehicle.area. Di sini selengkapnya mengenai codes-nya. Lanjut, di mana si method count vehicle in area ini tuh dia itu gunanya untuk menghitung semua objek vehicle yang field parking areanya punya nama sama dengan parameter area name. Di sini kita menggunakan name parameter dengan prefix .2 untuk mencegah SQL injection. Nah, kalau jumlah kendaraan yang udah diparkir sama atau melebihi kapasitas area, kita return. Nah, kalau semua validasinya lolos, barulah kita buka transaksinya. Kita refetch ulang objek vehicle dan area di dalam transaksi yang sama untuk memastikan kita bekerja dengan manage entity yang fresh. Nah, kemudian kita set relasinya vehicle.set parking area. Ini adalah operasi untuk menetapkan foreign key di sisi vehicle. Nah, terakhir kita panggil m.merge vehicle untuk membantu memberitahu si Hibernate kalau ada perubahan pada manage entity yang perlu disinkronisasi ke database. Lalu setelah itu di commit. Nah, yang terakhir mengenai metode display all pada baris ke 134. Nah, di metode display all ini tuh untuk menampilkan seluruh data dengan format yang udah ditentukan. Nah, di sini kita menggunakan GPQL select from parking area order by a.name ascending. Itu untuk mengambil semua area parkir dari database-nya. Terus diurutkan secara ascending berdasarkan nama. Nah, pengurutan ini tuh dilakukan langsung di level database menggunakan order by
order by yang jauh lebih efisien daripada ngambil semua data terus diurutkan di Java. Nah, untuk setiap areanya, kita cetak informasinya dalam format nama area, koma spasi, koma allowed type, koma spasi, koma capacity, koma pipe, lalu jumlah kendaraan yang sedang parkir. Nah, kemudian kita jalankan query GPKL-nya. Yang kedua, untuk ngambil semua kendaraan dalam area tersebut. Terus diurutkan berdasarkan plat number-nya secara ascending, dan untuk setiap kendaraan kita cetak plat number, owner, dan type-nya. Nah, setelah loopingannya selesai dan scannernya nggak punya input lagi, kita tutup semua resource-nya dengan emf.close, emf.close, scanner.close, em.close untuk lepas koneksi database-nya. Dan emf.close ini untuk mematikan connection pool-nya. Nah, penutupan resource ini tuh penting untuk menghindari memory leaks dan juga untuk memastikan semua data yang tertunda itu benar-benar ditulis ke file database-nya. Nah, di sini kita coba jalankan, di mana di sini saya mencoba untuk mvn.compile. Kita ke cmd dulu, ke command prompt. Saya mencoba mvn compile. Nah, lanjut di sini saya coba menjalankan mvn exec java lalu di sini kita buat kita tunggu semuanya. Lalu di sini kita coba memasukkan inputnya sesuai perintah soal. Kita coba dari input yang pertama, area yang ini. Lanjut kita tambah kendaraan. Lalu kita display all. Ya. Kita coba menjalankan ulang, menginput ulang.
Nah, outputnya sudah keluar seperti ini, sudah sesuai dengan output yang diminta. Ini adalah hasil outputnya, Pak. Nah, sebagai penutupnya, saya ingin merangkum apa yang sudah saya pelajari dari Parkit ini. Nah, di Parkit ini itu dengan menggunakan GPA sama Hibernate, kita bisa memodelkan entitas di dunia nyata. Itu kendaraan dan area parkir sebagai objek Java biasanya tanpa nulis satu baris SQL secara manual. Hibernate yang bertugas untuk ngurus semua terjemahan antara dunia objek dan dunia relasional secara transparan di balik layar. Terus di sini tuh juga ada anotasi seperti add entity, add ID, add one to many, dan add many to one yang memungkinkan kita tuh untuk mendefinisikan struktur data dan relasinya langsung di level kelas Java-nya. Ini tuh lebih bisa di-maintain dan lebih intuitif dibandingkan pendekatan JDBC yang mengharuskan kita tuh untuk mengelola result set dan prepared statement secara manual. Nah, ini tuh adalah salah satu keunggulan utama dari ORM, di mana dia itu menjembatani gap antara object oriented programming dan dunia database relational yang memungkinkan uh, si developer itu nanti untuk fokus pada logika bisnis daripada detail manajemen database. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk UAS pemrograman berorientasi objek kali ini. Terima kasih kepada Bapak atas bimbingannya selama 1 semester ini. Semoga hasil demonstrasi presentasi ini dapat menunjukkan pemahaman saya tentang konsep-konsep object-oriented programming yang telah diajarkan. Saya juga sudah membuat repositorinya Pak di GitHub. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan penjelasan, saya meminta maaf. Demikian hasil presentasi saya. Terima kasih, Pak.